Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Budi. Kali ini kita akan membahas sebuah tips atau cara bagaimana mengembangkan afirmasi positif. Afirmasi positif adalah sebuah cara untuk mengubah suasana emosi dan bahkan cara kita bertindak. Afirmasi positif atau disebut juga dengan self-talk adalah berupa isi pikiran kita, kepercayaan kita, persepsi kita, atau tafsir kita terhadap pengalaman yang pernah dialami. Sebagai sebuah isi pikiran, afirmasi positif menentukan tindakan-tindakan kita. Jadi cara kita bertindak itu ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Begitu pula dengan emosi. Suasana emosi kita atau keadaan emosi kita itu ditentukan oleh persepsi-persepsi kita tentang pengalaman atau bahkan sebuah pengetahuan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana mengembangkan afirmasi positif yang menyehatkan secara mental. Karena masalah mental atau gangguan mental bisa disebabkan oleh adanya distorsi di pikiran kita, atau ada juga mengistilahkan distorsi kognitif kita yang terdiri dari memang persepsi-persepsi yang keliru atau tafsir-tafsir yang tidak tepat, sehingga kemudian berpengaruh pada keadaan emosi dan mempengaruhi cara kita bertindak. Nah, paling tidak ada 6 cara positif bagaimana kita mengembangkan afirmasi yang baik. Yang pertama adalah afirmasi tersebut harus benar-benar berdasarkan pada pengalaman yang dialami atau pengalaman faktual. Nah, ini untuk membedakannya dengan distorsi persepsi. Misalnya seperti meloncat pada kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pada emosi, ya. Nah, jadi afirmasi yang baik salah satunya adalah harus berdasarkan pada pengalaman faktual. Yang kedua adalah afirmasi positif tersebut bisa menghasilkan emosi yang positif. Artinya emosi yang bisa menyenangkan. Jadi afirmasi positif tadi bisa memunculkan emosi yang menyenangkan, yang membahagiakan, atau bahkan netral. Nah, yang netral ini biasanya untuk me-challenge atau menetralisir, mengubah pengalaman-pengalaman yang buruk. Yang ketiga adalah afirmasi yang positif itu bisa mencapai capaian-capaian personal dengan lebih cepat. Jadi, kalau Anda mau ke tujuan nomor 10, ya, dari 0, berarti harus keliling-keliling. Tapi cari cara yang lebih cepat. Cara cari yang lebih cepat untuk mencapai 10 tadi, untuk mencapai goals kehidupan Anda. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang keempat, itu dapat menghindari atau menyelesaikan konflik dengan orang lain. Nah, jadi persepsi kita itu harus berorientasi pada bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan lebih baik dengan orang lain atau menyelesaikan konflik yang ada. Yang kelima adalah afirmasi positif tadi bisa melindungi hidup kita. Jadi afirmasi positif harus dipastikan itu adalah afirmasi yang tidak membahayakan kehidupan kita. Yang keenam, afirmasi positif yang baik adalah dapat mengembangkan motif-motif tindakan yang konstruktif. Artinya dapat mengembangkan planning untuk aksi, untuk tindakan-tindakan yang konstruktif. Seperti itu, ya. Nah, namun dari ke-6 serat itu, ya, itu juga belum cukup. Karena
seringkali pikiran positif itu hanya berhenti di pikiran sadar kita. Sementara pikiran bawah sadar itu lebih banyak mengendalikan perilaku kita. Maka dengan demikian, afirmasi positif harus dimasukkan secara pelan-pelan ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga itu menjadi bagian dari perilaku kita. Nah, sehebat apapun afirmasi positif, tetapi ketika itu bertentangan dengan pikiran bawah sadar kita, itu tidak akan bekerja. Karena sekali lagi, ya, sehebat apapun afirmasi positif, ketika itu bertentangan dengan pikiran bawah sadar kita, sama sekali tidak akan bekerja. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk memasukkan afirmasi positif ini ke dalam pikiran-pikiran bawah sadar kita? Paling tidak ada 3 cara ya untuk melakukan itu. Pertama adalah lakukan repetisi atau pengulangan pada afirmasi positif. Ya, mengulang sehingga pikiran kita terlatih untuk bereaksi sesuai dengan pikiran positif yang kita harapkan. Jadi repetisi, pertama pengulangan. Yang kedua adalah bisa dengan cara-cara seperti relaksasi, ya, atau hipnosis, sehingga kemudian ada pintu gerbang antara pikiran sadar dan bawah sadar, namanya rectangle activating system, ya, itu seperti pintu gerbang. Jadi ketika kita dalam keadaan rileks, ya, atau masuk dalam gelombang alfa atau theta, itu masuk informasi, ya, dan keluar informasi itu lebih mudah. Jadi bisa dilakukan cara yang kedua adalah dengan cara-cara relaksasi atau hipnosis. Jadi menanamkan persepsi-persepsi positif dengan cara dengan cara relaksasi tadi, ya. Yang selanjutnya adalah dengan melibatkan emosi positif. Nah, jadi sertakan afirmasi-afirmasi positif tadi dengan emosi-emosi yang positif atau perasaan-perasaan positif, karena itu lebih menguatkan. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika memang bermanfaat, silahkan subscribe dan share. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.